Dan pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia kini membentuk polisi virtual. Selain memberikan edukasi, kehadiran polisi virtual dimaksudkan untuk mencegah potensi pelanggaran Undang-Undang ITE oleh masyarakat. Sayangnya, keberadaan polisi virtual justru dinilai semakin menekan kebebasan berpendapat di media sosial. Dan berikut penelusuran tim Delik RCTI dalam Di Uber Polisi Cyber. 5 tahun sudah sejak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku di Indonesia, telah banyak masyarakat yang terjerat akibat adanya pasal karet yang multitafsir. Kali ini korbannya adalah Andi Hidayat, seorang warga yang tinggal di Karawang, Jawa Barat. Saat ditemui tim Delik, Andi yang saat ini telah berstatus tersangka menceritakan bagaimana awalnya hingga dirinya dituduh mencemarkan nama baik perusahaan. Pria 26 tahun ini sebelumnya bekerja sebagai buruh di salah satu perusahaan di Karawang. Karena merasa diperlakukan tidak adil, pada 2017 Andi pun berencana membentuk serikat pekerja untuk menyampaikan aspirasinya. Namun Andi justru dipecat secara sepihak oleh perusahaan tempatnya bekerja. 2018 itu ada yang melaporkan ke pihak perusahaan bahwa saya dan rekan-rekan mau membangun serikat. Di 2018 itu akhirnya di tanggal 19 Juli 2018 saya dan juga rekan saya itu di PHK secara sepihak. 20 Juli itu saya mengajukan perundingan terhadap perusahaan, meminta kenapa alasan saya di PHK sepihak itu apa, dan perusahaan sampai hari ini perusahaan sulit berkomunikasi, tidak mau menerima saya untuk perundingan, untuk bertemu, untuk bermusyawarah. Karena tidak menemukan titik temu, akhirnya Andi mengadukan kasus yang dialaminya kepada Dinas Ketenagakerjaan. Hingga akhirnya kasusnya sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung, Jawa Barat. Namun saat dirinya tengah menjalani persidangan terkait kasus PHK sepihak yang dialaminya, Andi justru mendapat surat pemanggilan sebagai tersangka. Pria lulusan sekolah menengah atas ini menjelaskan alasan polisi menetapkan dirinya sebagai tersangka pelanggaran Undang-Undang ITE. Andi rupanya dipidana akibat unggahan temannya di media sosial saat dirinya berfoto dengan latar belakang spanduk bertuliskan PHK sepihak. Di dalam postingan itu isi cerita narasi bahwa ada ketidakadilan di dalam perusahaan. Terus ada foto saya bersama rekan saya itu di belakangnya dengan tulisan PHK sepihak. Postingan itu, dan di bawahnya itu dituliskan nama saya. Akibat postingan tersebut, pihak perusahaan menuduh Andi telah melakukan pencemaran nama baik. Hingga kini kasus tersebut masih tertahan di pihak kepolisian. Sementara status Andi masih sebagai tersangka, sehingga hal ini menyulitkannya untuk mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya. Apa yang dialami Andi dinilai menjadi bukti nyata bagaimana penerapan Undang-Undang ITE bisa dengan mudah mendudukan siapapun menjadi tersangka. Hal ini pun menjadi sebuah ironi di tengah iklim demokrasi di Indonesia, di mana banyak suara-suara kritis yang dibungkam menggunakan Undang-Undang ITE. Pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 dalam Undang-Undang ITE seringkali digunakan untuk mengkriminalisasikan seseorang. Pasal-pasal inilah yang sering disebut sebagai pasal karet karena dinilai sangat multitafsir. Dalam pasal 27 ayat 3 disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sementara pasal 28 ayat 2 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Direktur SafeNet Damar Juniarto menilai sejumlah pasal dalam Undang-Undang ITE banyak bermasalah karena memiliki rumusan yang tidak jelas. Ada 9 pasal bermasalah dalam Undang-Undang ITE. Kita bagi dalam 3 klaster. Klaster pertama itu adalah klaster prioritas, yaitu pasal-pasal yang
kami nilai dia memuat unsur multitafsir karena dituliskan secara tidak rigid rumusannya. Lalu yang kedua, sudah ada pengaturannya dalam undang-undang atau peraturan lain, sehingga yang ada di dalam undang-undang ITE merupakan duplikasi dan karenanya menimbulkan ketidakpastian hukum. Itu adalah pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 29. Tingginya jumlah masyarakat yang terjerat Undang-Undang ITE mendorong pemerintah membentuk polisi virtual. Namun, benarkah kehadiran polisi virtual justru semakin menebar ketakutan berpendapat pada masyarakat?